Halo semua, balik lagi di channel gua. Ya, kali ini gua bakal nge-review sedikit tentang episode 10 kemarin. Sebenarnya gua udah sempat bikin review di postingan di IG oregairu.id. Dan kali ini gua mau bikin versi videonya. Alasannya karena gua pengen aja. Gua bakal tambah sedikit penjelasan di beberapa adegan pada episode 10 yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Adegan pertama, ini menjadi awalan di episode ini, di mana setelah acara kelulusan selesai, Hachiman dan yang lainnya mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pesta prom. Dan di sini, Hachiman mendapat pekerjaan yang berhubungan dengan Yukino dan Iroha. Seharusnya setelah adegan ini, terdapat percakapan antara Hachiman dan Yukino di ruang audio, di mana mereka berada dalam situasi canggung dalam percakapan tersebut setelah hal yang terjadi pada episode lalu. Namun, adegan ini tidak ditampilkan pada episode ini. Lalu, seharusnya juga ada adegan di mana Hachiman terlibat percakapan dengan ibunya Yukino, di mana pada percakapan tersebut, Hachiman ingin menjadi tameng bagi Yukino. Adegan kedua, di samping panggung, Hachiman dan Yukino juga memiliki percakapan, dan masih dalam situasi canggung di mana percakapan mereka kayak seperti orang yang habis putus. Tapi di adegan ini sepertinya teradaptasi kurang maksimal. Adegan selanjutnya, Hachiman dan Iroha. Ini merupakan adegan menarik, di mana kita disuguhi oleh adegan menggoda dari Iroha pada Hachiman. Sebenarnya di adegan ini seharusnya Iroha sedikit lebih agresif dalam menggoda Hachiman, dan terdapat adegan Hachiman yang merona saat digoda Iroha. Adegan selanjutnya, adegan dansa Hachiman dan Yui. Yui meminta pada Hachiman untuk berdansa dengannya, dan Hachiman mengiyakan. Tapi, sebenarnya pada adegan ini, dansa yang dilakukan mereka bukanlah dansa yang romantis, melainkan dansa yang bersemangat. Hal ini tercantum dalam light novelnya, di mana mereka berdansa dengan lagu yang bersifat upbeat atau bersemangat. Adegan radio antara Hachiman dan Yukino, alias adegan reverse Romeo and Juliet. Bisa dibilang ini salah satu adegan yang paling tidak maksimal dalam episode ini, di mana adegan radio yang seharusnya sangat indah dibuat menjadi sangat singkat, di mana banyak sekali yang dipotong dalam adegan ini. Bahkan monolog Yukino juga tidak ditampilkan, sehingga monolog Yukino dalam light novel tidak satupun teradaptasi pada episode ini. Kemudian yang terpenting, dalam adegan ini seharusnya terdapat adegan Hachiman tersenyum dan Yukino yang melambaikan tangan. Hal ini sangat mengecewakan, di mana adegan ini benar-benar teradaptasi secara tidak maksimal, sehingga feel yang ada menjadi tidak terasa. Kemudian adegan ini, gua rasa nggak perlu dijelasin lagi, karena gua rasa adegan ini sudah bagus. Namun sebenarnya, sebelum adegan ini, terdapat adegan percakapan singkat antara ibu Yukino dan Hiratsuka Sensei. Namun adegan ini dilewatkan. Kemudian adegan Hachiman yang buru-buru pergi, di mana ia sendiri masih ragu untuk memberikan jawaban pada Yukino dan Yui. Selanjutnya, adegan sedih di lorong. Ini menjadi salah satu adegan yang paling menguras emosi pada episode ini, di mana saat Hachiman pergi, Yukino mengejar dan menggenggam lengan baju Hachiman, dan ia tidak ingin melepaskan genggamannya. Hal ini karena Yukino sendiri masih ragu dengan keputusan yang ia buat pada episode lalu, di mana ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Hachiman. Ia sendiri belum yakin apakah keputusan yang ia buat sudah benar atau belum. Adegan Haruno dan Hachiman, di mana saat Hachiman meninggalkan Yukino, ia sudah ditunggu oleh Haruno. Terdapat percakapan di antara mereka. Di sini kita akhirnya bisa melihat kalau sebenarnya Haruno itu protagonis, di mana setelah beberapa episode, dia terlihat sebagai antagonis. Dia tidak ingin Hachiman dan Yukino dan Yui terus berada dalam hubungan palsu. Selain itu, Haruno berkata kalau Hachiman tidak bisa mabuk. Apa maksudnya? Itu karena saat seseorang mabuk, seseorang cenderung mengungkapkan niat dan perasaan mereka yang sebenarnya. Namun, itu akan berbahaya jika hal itu terjadi pada Hachiman, sehingga Haruno berkata demikian pada Hachiman, karena ia menganggap Hachiman sama sepertinya,
yang terus berakting dan mempertahankan kebohongan. Dalam kondisi bimbang, Hiratsuka Sensei memberikan clue pada Hachiman, di mana perasaan yang dirasakan Hachiman tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu kata saja. Sebenarnya, pada adegan ini terdapat percakapan yang cukup panjang. Namun, hal ini hanya dibuat sangat singkat, dan terkesan dipaksa dimasukkan di akhir episode ini, di mana terdapat clue lain yang sangat penting pada adegan ini, di mana Hiratsuka Sensei menuliskan kata cinta di tisu yang ada di sana. Overall, untuk episode ini, menurut pendapat gue kurang maksimal. Dan gue berharap di episode selanjutnya bisa lebih baik, mengingat di episode ke depan bakal menjadi klimaks dari Oregairu Season 3. Dan gue sendiri udah ngebuat spoiler untuk episode 11. Kalian bisa cek jika mau di IG oregairu.id. Mungkin segitu aja di review kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, mohon like-nya dan support gue dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian mau tanya-tanya, bisa melalui IG oregairu.id. Dan terakhir, gue minta maaf jika kualitas suara di video ini kurang bagus. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.